Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke paket C, ya, ke paket C. Nidaul Husna sama Hilma boleh keluar dari Zoom ya, silahkan. Silakan, boleh keluar dari Zoom. Nidaul Husna dan Hilma. Baik, Muzaffar dan Umamah, hanya antum saja berdua. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Umamah gimana? Alhamdulillah sehat. Afan ya, malam ini saya tidak bisa open cam. Nggak tahu kenapa. Saya masuk lewat HP itu nggak bisa ya. Padahal udah on video di HP, tapi ternyata nggak bisa nongol gambar saya. Mungkin ada masalah, tidak tahu. Ya, saya tadi coba cek-cek terus tidak bisa. Jadi malam hari ini saya tidak bisa on kamera. Oh, di laptop ada kamera, Ustaz? Iya, tapi laptop saya ini agak aneh. Laptop saya itu gimana ya? Kameranya itu bukan di atas layar, tapi di tengah keyboard, di bawah layar. Jadi dia nggak mengarah ke depan gitu. Ya, memang agak susah. Nah, kita lanjutkan. Baik, malam hari ini materinya apa, Muzaffar? Lupa saya. Halo, Muzaffar. Wah, ditinggal tidur saya ini. Umamah, malam hari ini apa materinya? Hadis Ustaz. Hadis. Baik. Arba'in Nawawi. Tunggu sebentar ya. Hadis. Terakhir sampai hadis keberapa, Umamah? Hadis 5 Ustaz. Hadis 5. Baik. Hadis kelima. Mana ya? Oh, nggak ada filenya. Kenapa saya selalu kesulitan nyari filenya? File hadis. Di mana ya file hadis itu? Astagfirullah. Ini buang waktu nih. Hadis-hadis ya Allah. Gimana sih? Oh, ini dia. Baik. Oh ya, Muzaffar sama Hanis. Antum silakan untuk segera tasmi hafalan. Juz 30. Ustadz Fathur. Ya, segera tasmi hafalan ke Ustadz Fathur. Ya, antum buat jadwal, jabri beliau, bilang mau tasmi hafalan. Kemudian setorannya juga setornya ke Ustadz Fathur. Ya, ke Ustadz Fathur. Yang kemarin sudah store juz 29 misalnya, sudah mulai store juz 29, Hanif, itu nanti di forward ke Ustadz Fathur. Ya, di forward setorannya ke Ustadz Fathur. Paham, Hanif? Muzaffar? Iya. Nah, Hanif gimana? Paham? Paham Ustaz. Nah, kalau bisa segera ya, antum berdua segera tasmi. Segera tasmi, biar segera terrekap ya. Anak kodarullah tuh lagi padat-padatnya nih. Di Mahad di sini juga apa namanya? Bentar lagi ada supervisi gitu kan. Jadi anak belum sempat untuk apa namanya?
merekap ya, kalau misalnya Ana megang tahfidz itu takutnya nggak ini, makanya Ana nyari orang yang bisa handle tahfidz gitu ya, sehingga nanti apa nama bisa lebih terstruktur untuk tahfidz ya. Baik, al-haditsus sadis, kita lanjutkan malam hari ini pada Arba'in Nawawiyah. Al-haditsus sadis an Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir ya radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nasi faman ittaqa asy-syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallah maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Nah, baik, silahkan dibaca dulu satu-satu mulai dari Muzaffar. Ada harokatnya loh ini. Mudah dibaca. An an Abi Abdullah an Abi Abdillahin Nu'man ibn Bashirin radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirum minan nas faman ittaqa syubhati faqad istabara alidinihi wa irdi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fi ala wa inna likulli malikin hima wa it ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasad dukuh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Nah, selanjutnya Umamah, tafadhol dibaca Umamah. An Abi Abdullah An-Nu'man Bashir radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamunna katsiran minan nas faman ittaqa syubhati faqad istabra'a wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima ay yarta'a ala wa inna likulli malikin hima harimah ala wa inna idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wa qalbi. Nah, kemudian Hanif, tafadhol Hanif dibaca. An Nabi Abdullah An-Nu'man ibn Bashirin radhiyallahu anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas man ittaqa syubhati faqad istabara li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarata'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Ala wahyal qalbu. Kemudian ada lagi ya? Siapa ini? Azka Hanifah. Bisa dibaca tafadhol Azka Hanifah. An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala
bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu rawahul Bukhari wa Muslim. Yes. Baik. Nah, di sini mana penjelasannya? Oh, putih kosong. Oh, ini dia. Nah, hada huwa al-hadis as-sadis min al-arba'in nawawiyah wa qad rawahu al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan ya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tunggu sebentar. Hadis ini menjelaskan tentang ada beberapa bagian ya dalam hadis ini. Yang pertama adalah tentang halal dan haram. Wa qad dzakara fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqsam al-ahkam asy-syar'iyyah at-talabiyyah wa anha thalathah. Halal, bayyin, nah. Kemudian al-haramu bayyin. Kemudian yang ketiga adalah yang musytabah atau mutasyabih. Jadi di sini dijelaskan tadi di baris pertama ya, di sini innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga jelas ya. Ya. Yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan di antara yang halal dan haram itu ada yang mutasyabih, ada yang belum jelas. Ya, ada yang belum jelas. Apakah ini haram, apakah ini halal, itu namanya mutasyabihat. Ya. Tapi pada dasarnya yang halal dan yang haram ya itu jelas. Ya, jelas. Yang syubhat itu hanya sedikit-sedikit saja. Ya. Tunggu sebentar. Yang syubhat itu sedikit. Faman ittaqa asyubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Ya. Barang siapa yang bertakwa ya dari syubhat, menjauhi syubhat ya. Kalau ada sesuatu yang syubhat, yang samar-samar, kita tidak tahu apakah itu halal atau itu haram ya. Maka faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maka dia sungguh telah berlepas diri. Ya, dia sungguh telah berlepas diri atau dia telah menjaga atau menyelamatkan kehormatannya dan juga agamanya. Ya. Jadi memang selayaknya kalau misal seseorang itu mengetahui ada sesuatu yang syubhat, ya ini saya berikan blog. Ya, ada yang syubhat di situ. Maksudnya apa namanya? Kita tidak tahu apakah ini halal atau ini haram. Kalau kita tidak tahu, ahsannya adalah kita menjauhi. Ya, kita menjauhi. Kalau sekarang itu insya Allah jelas ya. Tapi kadang ada banyak perkara yang kita tidak tahu halal atau haram. Biasanya terkait dengan misalnya makanan misalnya. Misalnya makanan. Kita ada makanan yang sudah jelas halal. Tapi ada juga makanan yang sudah jelas haram seperti babi misalnya. Kemudian kita ada suatu warung makan yang di situ itu kebanyakan yang makan itu non-muslim misalnya. Kemudian belum ada sertifikasi halalnya. Ya, belum ada sertifikasi halalnya.
Nah, ketika kita mau makan di situ, kita ragu apakah ini halal atau haram. Ya. Sementara orang-orang yang makan di sana itu banyakan itu non muslim, bukan bukan muslim. Ya. Dan rumah makannya mungkin masih baru, ya, masih baru, belum banyak dikenal. Maka ahsannya adalah kita tidak perlu untuk masuk, ya, kemudian makan di sana. Kecuali sudah ada kejelasan, ya, kecuali sudah ada kejelasan bahwasanya ini itu halal, semua makanannya halal, tidak memakai minyak babi misalnya, tidak menggunakan daging babi, ya, seperti itu. Maka ini tidak masalah. Kemudian waman waqa'a fi syubuhat, waman waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, ya. Barang siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, maka dia terjerumus ke dalam keharaman. Ya, maka dia terjerumus ke dalam yang haram. Ya. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yartafa'a fihi. Sebagaimana ada penggembala yang menggembalakan ternaknya, ya. Yar'a yang dia sedang menggembala. Ra'i, ya, penggembala sedang menggembala haulal hima yushiku an yartafa'a fihi. Ya. Di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya, Dia menggembala di tanah larangan yang itu berbahaya di tanah itu. Ya, bisa jadi ada serigalanya atau yang lainnya. Nah, ala wa inna likulli malikin hima. Ya, ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah setiap raja itu memiliki tanah larangan. Ya. Ala wa inna himallahi maharibuh. Dan bahwasanya tanah larangan Allah di bumi ini, ya, himallah, tanah larangan Allah di bumi ini adalah maharimuhu. Apa saja yang Allah haramkan, itu adalah tanah larangan Allah. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Dan sesungguhnya di dalam jasad itu, di dalam tubuh ada segumpal daging, mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh, yang apabila segumpal daging itu benar, ya, atau sahih, atau tidak rusak, ya, atau baik, maka seluruh jasadnya itu juga baik. Wa idza fasadat, dan apabila daging yang kecil itu rusak, ya, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, maka seluruh tubuhnya juga ikut rusak. Ala wahyal qalbu, dan itu adalah hati, ya, itu adalah hati. Ya, jadi hati adalah bagian tubuh yang sangat menentukan. Kalau orang hatinya itu baik, ya, maka keseluruhannya itu adalah baik. Ya, di sini qalb ini maksudnya adalah uh, jantung. Ya, maksudnya adalah jantung. Kalau orang jantungnya itu baik, insya Allah seluruh tubuhnya juga berfungsi dengan baik. Tapi kalau misal jantungnya rusak, ya sudah, maka rusak semua satu tubuh, tidak bisa berfungsi dengan baik. Hadis ini diwariskan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, di sini kita tahu bahwasanya, ya, antum bisa tulis di dalam hadis ini bahwasanya hukum syariat, ya, yang diminta, ya, hukum syariat yang tertulis dalam hadis ini itu ada 3. Yang pertama halal, yang kedua haram, yang ketiga syubhat. Ya, yang ketiga syubhat. Halal, haram, syubhat. Dan syubhat itu maksudnya adalah, nah, saya tidak jelaskan halal dan haram, karena halal dan haram itu suatu yang sangat jelas, ya. Misal saya minta deh salah satu ke Umamah, misal, Umamah sebutkan 2 hal yang halal dalam Islam. Bisa nggak, Mama? Banyak sekali lah. Oh, Apa?
Makan dan minum. Makan dan minum. Mumtaz. Nah, jadi halal itu tidak perlu kita bahas terlalu jauh karena sudah jelas. Insya Allah antum sudah paham. Haram juga jelas ya. Haram. Coba Muzaffar berikan 2 contoh yang diharamkan dalam Islam. Apa? Makan babi. Makan babi. Satu lagi. Minum khamar. Minum khamar. Mumtaz. Jelas ya. Nah, dan di sini Nabi mengatakan bayyin al-halalu bayyin wal haram bayyin. Bayyin itu maksudnya jelas. Jelas sekali gitu loh. Orang itu pasti bisa. Nah, bisa memahami dengan baik. Nah, sementara yang ketiga ini yang mutasyabih atau syubhat ini dia nggak jelas. La yatabayyanu kaunuhu halalan aw haraman. Itu tidak jelas secara realitanya atau secara zatnya ini apakah dia halal atau dia haram. Ini belum jelas. Makanya kita katakan sebagai syubhat karena belum jelas. Fafihi syabahun minal halal, fafihi syabahun minal haram. Dia syabah menyerupai halal, di sisi lain dia juga menyerupai haram, makanya dia dikatakan syubhat, penyerupaan. Karena dia menyerupai halal, menyerupai haram. Dia bisa jadi halal, bisa jadi haram. Falam tattadih haqiqatu, dan dia belum jelas hakikatnya. Fala wala urifat dalalatuhu, dan belum diketahui dalilnya. Nah, itu yang pertama. Ya, bahwasanya Nabi mengatakan ada perkara yang syubhat di dalam agama ini, tapi sedikit, ya, tapi sedikit. Tapi Nabi juga menjelaskan, ya, menjelaskan kalau misal kita ketemu dengan perkara yang syubhat, kita harus bagaimana? Kita harus menghindar, ya, menghindar. Nah, dan di sini dikatakan, "Tsumma dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam anwa'an nas fil qismi tsalits dunal awwalin." Fa innal awwalin yu'rafu hukmuha bi jala' wa amma tsalits fayukhfa wan nasu fihi naw'an. Dan manusia itu pada kondisi syubhat itu ada 2 orang. Ada 2 jenis manusia. Pertama, man yakunu mutabayyinan mustabiha aliman bihi, orang yang dia itu bisa mengetahui dengan jelas bahwa perkara ini syubhat. Ya, dia itu punya ilmunya. Ini lebih ke haram, ya. Dia itu tahu syubhat ini. Dia bisa dengan jelas melihatnya. Ini orang yang pertama. Jadi antum bisa catat ada 2 jenis orang ketika dia itu bertemu dengan syubhat. Yang pertama adalah orang yang punya ilmu dan mengetahui kalau itu syubhat. Ya. Dia bisa mengetahui dengan jelas syubhat tersebut. Kemudian orang yang kedua adalah orang yang tidak berilmu dan dia bingung dan tidak bisa memahami dengan baik tentang syubhat tersebut. Itu orang yang kedua, orang yang tidak berilmu atau tidak punya kecukupan ilmu dan dia tidak bisa menarik kesimpulan dari perkara syubhat tersebut. Wa nau'ani madhkurani fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan 2 jenis ini masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Fayakunu fihim katsirun yajhalun wa yakunu fihim katsirun ya'lam. Maka bisa jadi sebagian besar itu tidak tahu tentang syubhat ini, bisa juga sebagian besar itu tahu. Fa innahu nufiya ilmal mutasyabih an katsirin mustabih an katsirin minan nas la an jami'ihim. Nah, dan ilmu tentang syubhat ini dinafikan kepada sebagian banyak dari manusia, tapi bukan berarti seluruh manusia. Ya, ada sebagian orang itu yang paham, ada sebagian orang yang tidak paham. Tapi tidak mungkin kalau seluruh orang itu tidak paham. Seluruh orang tidak tahu. Nah, ثم ذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أقسام من لا يتبين المتشابه على علم ولا علم حكم الله فيه وهؤلاء نوعان أيضا أحدهما المتقي للشبهات التارك له الواقع فيها.
Kemudian Nabi juga menjelaskan ada dua jenis kondisi orang di saat menghadapi syubhat. Antum bisa tulis, ada dua jenis orang yang saat menghadapi syubhat. Yang pertama adalah orang yang bertakwa dan menjauh dari syubhat. Ya. Ada dua jenis orang saat menghadapi syubhat. Yang pertama adalah orang yang bertakwa dan menjauhi syubhat. Yang kedua adalah orang yang terjerumus ke dalam syubhat. Orang yang terjerumus ke dalam syubhat itu orang yang kedua. Wal ma'muru bihi syar'an. Dan yang diperintahkan di dalam syariat adalah ijtinabul mustabihat liman la yatabayyanuha. Ya, adalah menjauhi syubhat bagi siapa saja yang merasa tidak jelas akan syubhat tersebut. Fayuhramu 'alal 'abdi an yata'ata al-mustabi alaih fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi madhan lah lil amri bihadza fayajibu ittiqa'uha 'ala man la yatabayyanaha wa yahramu wa yahruma 'alaihi an yata'ataha. Ya, maka bagi setiap orang itu hendaknya dia bertakwa, menjauhi syubhat, karena Nabi mengatakan famanittaqa, barang siapa yang bertakwa dari syubhat, menjauhi syubhat, faqad istabro'a, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan juga kehormatannya. Ini suatu pujian dan juga suatu perintah, ya. Perintah agar orang itu menjauhi syubhat ketika dia ketemu dengan perkara syubhat. Dan kemarin itu ada apa namanya? Ada fenomena wine halal. Wine tapi halal gitu ya. Kalau misal kita kondisinya orang yang tidak berilmu tentang apa zat-zat tertentu, tentang komposisi minuman, tidak tahu tentang khamar dan bagaimana, tentang pendalilan dan ya sudah, kita tahunya itu bahwasanya wine itu biasanya itu haram, sementara yang di sini mengatakan bahwasanya wine itu halal. Ya, maka kita sudah, oh ini perkara syubhat. Bisa jadi halal, bisa jadi haram. Nah, sudah, saya tidak usah minum. Ya, itu jauh lebih aman. Ya, itu jauh lebih selamat, dan tidak usah penasaran. Tidak usah penasaran. Keselamatan agama itu jauh lebih diutamakan. Ya, ada orang mengatakan ini wine halal. Sudah, itu dari kata-katanya saja awal itu sudah konflik. Wine itu ya di mana-mana di luar negeri ya diproduksi di apa namanya di luar negeri saja, negara barat, negara kafir, diketahui bahwasanya wine itu adalah minuman alkohol yang memabukkan. Definisinya jelas ini haram. Tapi di Indonesia ada produk namanya wine halal gitu ya. Bagaimana bisa sesuatu yang berlabelkan haram, wine itu biasanya haram, kemudian dia dilabeli dengan kata halal. Ya, ini sesuatu yang kontradiktif, ya, sesuatu yang bertentangan secara penamaan itu saja sudah bertentangan. Ya. Maka bagi kita yang kita mungkin ilmunya rendah, ya tidak mencukupi ilmunya untuk melakukan riset dan yang lainnya, bagaimana kadar kandungan alkoholnya dan yang lain, maka sudah cukup bagi kita untuk berhenti. Tidak usah mencoba dan kita harus menjauhinya. Ini contoh perkara syubhat. Nah, وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موجب الامتناع عن تعاطي المتشابه بقوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع الشبهات وقع في الحرام. Nah, dan bertakwa dari syubhat itu ada dua manfaat. Kita bisa tulis, bertakwa dari syubhat itu ada dua manfaat. Yang pertama adalah bisa sebagai menjaga atau menjaga kehormatan agama, ya, menjaga agama dan kehormatan, menjaga agama dan kehormatan seorang muslim. Ya. Yang pertama manfaatnya adalah untuk menjaga agama dan kehormatan seorang muslim. Ya, itu manfaat bertakwa dari syubhat, ya, atau menjauh dari syubhat. Yang kedua adalah untuk terhindar dari hal yang haram. Ya.
agar terhindar dari hal yang haram. Jadi ketika kita bertakwa, ya, kita menjauh dari syubhat, kita sudah langsung mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama, kita menjaga agama kita dan kehormatan kita. Yang kedua, kita terhindar dari hal yang diharamkan. Seperti itu. Nah, sudah jam 9 ya. Masih pada semangat atau enggak ini? Hanif, masih semangat kan ya? Udah lumayan ngantuk lah. Udah mulai ngantuk. Ya nggak apa-apa, mesti jujur saja. Karena kita kan malam. Ini hadis pembahasan ini belum selesai kita. Kita belum selesai ini. Tapi qadarullah udah jam 9 ya. Takutnya di ambang batas energi malah antum makin nggak konsen lagi ya. Baik, insya Allah potongan hadis selanjutnya. Ya. Ini kita insya Allah pertemuan selanjutnya masih bahas hadis ini. Antum catat ya. Yang tadi anak bilang, antum ini catat. Itu antum harus catat. Dan kita terakhir sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan mulai dari sini. Anak kasih tanda deh di sini. Nah, insya Allah pembahasan selanjutnya kita di sini. Ya, nggak bisa di save as. Oh, bisa di save as. Tunggu sebentar ya. Di mana ini ya? Modul pembelajaran paket C ya. Baik. Nah, insya Allah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Kalau ada pertanyaan bisa tanyakan di grup atau cari langsung ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.